Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimatumullah. Puji syukur adalah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keimanan, kesehatan, sehingga kita semua dengan iman kita masih mampu menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan senantiasa ingat akan segala larangan-larangannya. Kemudian dengan kesehatan kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, saling menolong, saling berbagi, kemudian melangkahkan kaki kita untuk hal-hal kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliahan menuju zaman keislaman yang kita rasakan sekarang ini. Kita tak perlu berperang, kita tak perlu bercapek-capek berdakwah, berjihad dengan sekuat tenaga, dengan berbagai alat-alat peperangan. Tapi kita hanya menikmati dan meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahimatullah. Di sini berdirinya saya di sini, saya akan sedikit menyampaikan salah satu ayat, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Imran 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada segolongan umat yang menyeru dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya kita dianjurkan, kita disuruh untuk mengajak kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Di ayat tersebut ada arti yang mengatakan segolongan umat, atau di sini bisa dikatakan sebuah organisasi ataupun sekumpulan. Maka kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai pelajar, kita sebagai remaja, kita sebagai orang Islam, maka hendaknya kita berorganisasi, berkumpul, bermajlis. Dan sebagai mahasiswa terutama, kita jangan hanya jadi seorang mahasiswa saja yang setiap ada mata kuliah kita hanya menerima, kita mengerjakan segala tugas-tugasnya dari dosen. Tapi kita jangan lupa kita harus belajar berorganisasi. Di dalam organisasi akan mendapatkan banyak manfaat. Di situ kita bisa menerapkan ayat ini, yaitu sebagai segolongan umat yang mengajak dalam kebaikan. Jadi harapannya teman-teman bisa menerapkan ayat ini pada setiap saat dimanapun teman-teman berada, untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran. Meskipun pada kenyataannya, meskipun pada prakteknya, mencegah kemungkaran itu lebih sulit. Ketika kita melihat seseorang di depan kita bermesraan di dalam lingkungan kampus kita atau dalam perkuliahan, kita pastinya sulit untuk mencegahnya, karena mungkin karena temannya sendiri, mungkin karena kita akrab, kemudian mulut kita susah untuk berbicara ataupun mengingatkan. Makanya itu perlu dilatih dengan cara kita berorganisasi, kemudian kita bermajlis, kemudian kita belajar juga bagaimana caranya untuk menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu secara baik. Yaitu dengan cara kita berorganisasi, di situ akan banyak belajar. Maka saya harap mari kita tingkatkan amar ma'ruf nahi munkar agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Di ayat tersebut, agar kita menjadi orang yang beruntung. Banyak orang mengatakan
kamu belum jadi apa-apa, kamu belum benar, kamu belum pantas untuk dakwah. Padahal pada dasarnya berdakwah itu tak harus kita menjadi seorang yang baik dulu. Tidak harus kita menjadi orang yang paling baik, paling bagus, paling pintar, paling cerdas. Karena pada dasarnya ketika kita mempunyai suatu ilmu, walaupun satu ayat, maka kita amalkan. Dan meskipun kita menyadari bahwa kita itu belum menjadi orang yang baik, belum menjadi orang yang soleh dan paling soleh, tapi kita jangan berhenti untuk berdakwah, mengingatkan kepada sesama. Pada dasarnya ketika kita berdakwah, artinya kita mengajak pada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ketika kita melihat temannya ketika azan masih santai-santai, masih bermain HP, bahkan ada yang bermain game, kita mengajaknya. Itu sama halnya kita mengajak diri kita sendiri. Begitu teman-teman. Karena saya pun pribadi, ketika saya mengajak, artinya saya akhirnya malu ketika saya tidak melakukan sholat ataupun ketika saya malas. Karena ketika saya malas, saya ingat saya pernah mengajak seseorang teman saya untuk melakukan sholat. Tapi pada saat saya malas, saya mikir sampai situ, akhirnya secara tidak langsung itu menjadi dakwah untuk diri kita sendiri, dan akhirnya kita tidak bermalas-malasan untuk beribadah. Maka teman-teman semuanya, jamaah semuanya, mahasiswa semuanya yang nonton video ini, jangan malu untuk berdakwah, jangan enggan untuk berdakwah, walaupun apa yang kita punya ilmunya belum seberapa. Biasanya teman-teman itu kalau sudah sadar untuk suatu ibadah, suatu kebaikan, biasanya itu malu. Malu karena takut dibilang tumben. Tumben kok dia sholatnya rajin, tumben kok dia omongannya bagus. Jadi mari kita semua untuk belajar saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, menjadi golongan-golongan umat yang selalu senantiasa mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Berorganisasilah, berkumpullah, bikin komunitas yang di dalamnya penuh-penuh amalan kebaikan, penuh dengan seruan-seruan kebaikan. Ingat, dakwah itu bukan hanya di lingkungan majelis ataupun di masjid ataupun di pengajian-pengajian saja, tapi dakwah bisa lewat perilaku kita, ucapan kita, dimanapun teman-teman berada. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sedikit ilmu disampaikan daripada banyak ilmu tidak pernah disampaikan, itu akan sia-sia. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.